Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dengan berbagai macam nikmat dari Allah Ta'ala. Maka kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, dan salah satunya adalah dengan mengkaji hukum-hukum Allah yang harus makin banyak kita ketahui, apalagi di zaman sekarang ini, zaman dimana makin tersebarnya berbagai macam kesesatan dan umat dilanda oleh kebodohan. Maka dalam hal-hal yang berhubungan dengan panduan-panduan kehidupan, siyasah syar'iyyah adalah bagian dari panduan kehidupan kita. Kita mengetahui mana yang digariskan oleh Allah Ta'ala, meskipun orang-orang tidak menerapkannya, tetapi kita mengetahui panduan-panduan itu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pemasukan negara, yaitu dari zakat dan para mustahiqnya, termasuk mustahiq fi sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil di sini yaitu orang yang sedang melintasi satu negeri dan dia kehabisan bekal. Ibnu sabil kalau diartikan berarti anak jalanan, tapi maksudnya bukan anak jalanan, tapi ada istilah yang memang dikenal oleh orang Arab, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, itu namanya ibnu sabil. Apakah semua orang dalam perjalanan diberikan zakat? Tidak. Maksudnya orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Maka ini dia bisa jadi adalah orang kaya di kampungnya, tetapi dia tidak mendapatkan uang untuk melanjutkan perjalanan, maka dia bisa mendatangi Baitul Mal setempat atau lembaga amil zakat setempat atau orang kaya setempat yang memang kebetulan memiliki uang zakat sehingga bisa membayarkan untuknya. Itu masuk kategori ibnu sabil. Jadi biarpun dia orang kaya di kampungnya, tapi kalau tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanan, maka dia masuk kategori ibnu sabil. Boleh dibayarkan zakat. Saya pikir itu ibnu sabil ini tidak ada lagi. Sampai saya mengalaminya sendiri ketika pemberangkatan ke Yaman dulu. Kami terkatung-katung di Malaysia, mau terbang ke India, tapi visa tidak keluar di India. Nah, akhirnya kehabisan uang, pada tiket hangus, akhirnya paksa ngambil uang zakat untuk terbang dari Malaysia ke Oman dan masuk Yaman lewat Oman. Intinya saya pernah jadi ibnu sabil itu, bersama tim
Golden Future waktu itu ke Yaman tahun 2019 untuk menyalurkan donasi berupa kurban. Jadi masih bisa terjadi Ibnu Sabil itu, ya masih bisa terjadi. Karena kita berpikirnya kalau zaman sekarang orang kan sudah punya ATM, sudah bisa ngambil uang. Ternyata tidak semua juga, tidak semua negara kita bisa ambil uang. Ya, terutama negara-negara yang ya tidak bisa masuk atau diboikot, seperti di Afghanistan, di Iran, nggak bisa pakai visa, bisanya pakai, jadi nggak bisa ngambil uang di ATM setempat karena mereka hanya berlaku untuk ATM mereka saja. Makanya pengiriman uang pun menjadi susah. Nah, dalam kategori tersebut orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanannya ini masuk kategori Ibnu Sabil. Demikian pendapat jumhur ulama. Lalu kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i ada satu lagi kategori Ibnu Sabil itu, yaitu boleh nggak orang, atau gini pertanyaannya, pemberangkatan orang ke suatu tempat untuk satu tujuan yang mubah atau bahkan sunnah atau bahkan bisa menjadi fardu kifayah seperti dakwah, atau pemberangkatan relawan ke tempat-tempat tertentu yang memerlukan uang, boleh nggak memakai dana Ibnu Sabil? Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi hanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain yang dinamakan Ibnu Sabil itu yang sudah di perjalanan. Sementara dalam mazhab Syafi'i, orang yang baru mau mengadakan perjalanan, itu dalam bahasa Arab belum disebut Ibnu Sabil. Belum disebut Ibnu Sabil. Karena kan dia baru mau. Udah jadi Ibnu kalau sudah berada di Sabil. Nah, kalau baru mau berangkat kan belum di Sabil. Sabil artinya jalan. Jadi belum jadi anaknya jalan. Nah, tetapi landasan mazhab Syafi'i adalah yang ingin melakukan sesuatu dianggap sama dengan orang yang telah melakukannya. Sehingga pemberangkatan atau yang baru mau berangkat dan memang dia tidak punya uang pribadi untuk itu, dia boleh dibiayai oleh dana zakat selama memang pemberangkatannya diperlukan, apalagi diperlukan oleh banyak orang, seperti pemberangkatan dai, pemberangkatan relawan ke tempat bencana yang mana memang keberangkatannya memang diperlukan oleh orang. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan dari dana zakat. Nah, itulah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga dalam Fiqhuz Zakah tentang Ibnu Sabil ini. Dan itu sangat berguna sekali bagi lembaga-lembaga filantropi, lembaga zakat, dan lembaga-lembaga kerelawanan. Ya, jadi pos pemberangkatan itu boleh dari dana zakat atas dasar apa? Atas dasar Ibnu Sabil. Kemudian juga sering sekarang ini misalnya anak-anak pesantren dari jauh, dari luar pulau, anak-anak pesantren yatim duafa atau guru-gurunya yang pada biasanya akhir tahun atau lebaran ingin pulang kampung tapi tidak punya ongkos, maka itu masuk kategori Ibnu Sabil. Juga masuk kategori miskin karena mereka memang miskin. Jadi Ibnu Sabil ini bisa dia memang miskin, bisa bukan orang miskin, tetapi uangnya tidak mencukupi untuk keberangkatan. Itu masuk kategori Ibnu Sabil. Berikutnya adalah kita memasuki pembahasan tentang al-fai. Al-fai ada beberapa pengertian al-fai dalam istilah. Kalau kita merujuk pada kamus atau mausu'ah fiqhiyah. Tetapi yang kita bahas di sini adalah al-fai yang merupakan salah satu harta pemasukan negara. Yang mana sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, al-fai wa ammal fai'u fa asluhu ma dzakarahu Allah fi suratil Hasyr allati anzalahu Allah fi ghazwati Bani Nadir ba'da Badrin min qawlihi ta'ala wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha sallata ala rusulihi walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu surah
surah Al-Hasyr ayat 6 dan itu sampai ke ayat 10. Sampai ke waladzina ja'u min ba'dihim, itu adalah pembagian penyebutan siapa saja yang berhak mendapatkan al-fai tersebut. Jadi pengertian fai berasal dari kata fa'a yafi'u, berarti kembali. Ma'afa Allahu ala rasulihi, apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya. Jadi kata afa'a berarti mengembalikan. Mengembalikan apa? Jadi seakan harta di dunia ini, semua yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah, yang sejatinya hanya Allah ridai dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Harta, semua harta yang ada di dunia ini. Tetapi kadang-kadang orang kafir merebutnya atau mengambilnya. Allah tidak ridha, tetapi secara hukum duniawi memang jadi harta mereka. Nah, kalau ini diambil kembali oleh orang-orang yang beriman dengan cara-cara yang diridhai atau disyariatkan oleh Allah, maka itu artinya orang yang beriman itu mengambil kembali harta yang memang seharusnya untuk mereka. Makanya dinamakan fai. Artinya apa? Memang dia mengambil uangnya, mengambil hartanya. Adapun dalam istilah al-fai adalah harta yang diambil oleh orang-orang yang beriman atau kaum muslimin tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Kalau dengan peperangan namanya ghanimah. Sudah dibahas. Sebenarnya belum kita bahas juga ini, karena kita langsung melangkah ke zakat dulu. Berarti insya Allah nanti bulan depan kita bahas ghanimah. Kalau tanpa peperangan namanya fai. Seperti kasus Bani Nadir ini. Bagaimana ceritanya Bani Nadir? Ini para mahasiswa harus hafal ini nih, harus tahu sejarah, terutama sirah nabawiyah, dan harus banyak-banyak membaca buku supaya karena sirah nabawiyah itu adalah pedoman, dalil, karena dia berarti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengungkapkan kisah-kisah yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ ada keputusan-keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perkataan dan perbuatan beliau. Maka para mahasiswa ambil khusus kalau di materi materi kuliah ada nggak sih pelajaran sirah nabawiyah itu? Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada alhamdulillah. Jadi secara runut membaca, dan itu insya Allah banyak buku-bukunya yang ada di perpustakaan, baik yang berbahasa Indonesia yang asli maupun yang terjemahan. Mulai dari yang ringan-ringan, menghafal tanggal, nama orang, mulai dari situ. Nanti baru kemudian membaca ulang kembali hikmah segala macam. Setidaknya sampai membaca kitab Ar-Rahiqul Maktum misalnya dari Syekh Safiur Rahman, yang itu pasti ada mungkin ya di perpustakaan. Itu juga sudah menunjukkan mengungkap banyak sisi hikmah dan ibrah dari kejadian yang terjadi. Nah, salah satunya adalah peristiwa Bani Nadir. Bani Nadir ini siapa? Bani Nadir ini salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah, dan mereka telah menempati Madinah itu jauh sebelum Islam datang. Ada 3 suku besar di situ yang menempati perkampungan mereka masing-masing. Mereka tidak menyatu tapi masing-masing, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, ini semua ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dibuatkan perjanjian, itu yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Dan perjanjiannya adalah bahwa kita sebagai sesama warga di Madinah tetap tunduk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan tertinggi, dan harus saling bantu kalau ada masalah, ada serangan dari musuh dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang melanggar berarti dia berkhianat.
Nah, Bani Nadir salah satu yang berkhianat. Pada sebelumnya telah terjadi pengkhianatan sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa. Pada tahun keempat Hijriyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para banyak terjadi peristiwa yang tragedi bagi kaum muslimin, yaitu peristiwa Bi'r Ma'unah dan Rajiyah, yaitu pembunuhan dibilang pengkhianatan orang-orang kafir yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk dikirimkan dai. Ternyata pas dikirim, beberapa orang malah dibunuh oleh mereka. Dua peristiwa terjadi dalam tahun yang sama, yaitu peristiwa Rajiyah, ekspedisi yang dipimpin oleh Asim bin Thabit radhiyallahu an dan teman-temannya yang lain. Kemudian peristiwa Bi'r Ma'unah. Apa hubungannya dengan Bani Nadir? Pada peristiwa Bi'r Ma'unah, yaitu di sumur Al-Ma'unah, di mana banyak sahabat yang terbunuh, yang diutus oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu dibunuh oleh suku-suku yang bernama Ri'al dan Zakwan, yang meminta didatangkan dai, dan diutuslah para sahabat Rasulullah SAW, para penghafal Al-Quran, untuk mengajarkan ilmu agama di sana. Ya, ternyata di tengah jalan mereka punya niat jahat sebenarnya. Ternyata di tengah jalan mereka membunuhi para sahabat Rasulullah ini. Lalu kemudian ada satu yang tertangkap, yang ditawan dan tidak terbunuh, yaitu namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri. Amr bin Umayyah Ad-Damri ditangkap, lalu ditanya dia dari mana. Dia menyebutkan dia dari suku orang Mudar. Maka dia dilepaskan, tapi dia sudah melihat teman-temannya terbunuh. Di tengah jalan muncullah dia berpapasan dengan dua orang dari Bani Kilab. Bani Kilab ini dia baru saja dari Rasulullah SAW sebagai utusan. Mereka belum masuk Islam, mereka masih kafir, tetapi telah melakukan perjanjian persekutuan dengan Rasulullah SAW. Nah, karena Amr bin Umayyah ini mengira ini orang ini dari kalangan suku yang tadi membantai teman-temannya, maka dia membalaskan dendam, yaitu dengan membunuh dua orang ini ketika mereka istirahat di bawah pohon. Akhirnya setelah itu dia datang ke Madinah dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi di Bi'r Ma'unah, dan dia juga menyampaikan bahwa dia telah membunuh dua orang dari Bani Kilab. Wah, itulah Rasulullah SAW. Wah, kenapa kamu ini? Baru saja mereka mengadakan persekutuan denganku. Wah, ini harus aku bayarkan diat. Jadi karena dia tidak tahu, informasi belum sampai kepadanya bahwa suku Bani Kilab yang tadinya adalah kafir harbi, tetapi ternyata telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka tidak boleh lagi dibunuh. Tapi kalau terjadi pembunuhan, tidak juga diqisas, harus pembayaran diat. Syubhatnya di sini adalah karena Amr bin Umayyah tidak tahu telah terjadi ahad atau perjanjian dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia tahu tapi sengaja membunuh? Nah, di situ baru khilaf para ulama, apakah enggak, kalau dalam hal ini karena dia adalah kafir harbi yang muahad istilahnya, maka tetap bayar diat, tidak bisa diqisas. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan uang atau harta untuk membayar diat dua orang ini. Dikumpulkan, dan Rasulullah meminta kepada sekutunya yaitu Bani Nadir salah satunya, untuk ikut patungan. Karena ini kan istilahnya urusannya tanggung jawab negara, dan kewajiban ini tidak hanya berlaku kepada orang Islam, tapi semua penduduk negara. Nah, buktinya Rasulullah SAW meminta patungan Bani Nadir, Yahudi. Nah, ketika datang ke situlah Rasulullah datang bersama Abu Bakar, Umar,
ke perkampungan Bani Nadir, ternyata mereka telah merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disuruh duduk di satu tempat, nanti mau dijatuhin batu. Mereka sudah berkonspirasi untuk melakukan itu. Nah, begitulah Yahudi mentalnya. Padahal mereka telah melakukan perjanjian. Jadi mengingkari perjanjian, mengkhianati perjanjian, itu memang sudah karakter Yahudi. Apalagi itu saat mereka lemah loh. Apalagi saat mereka kuat seperti saat ini di Palestina. Ya, apalagi mereka merasa disokong oleh negara-negara Barat, maka sudah dipastikan mereka akan melanggar perjanjian-perjanjian itu. Dan maka naif sekali kalau kaum muslimin percaya bahwa Yahudi akan menepati perjanjian. Tapi kalau sudah tahu mereka melanggar, kenapa kita masih melakukan perjanjian? Kita melakukan perjanjian paling tidak artinya kalau kita bergerak, semua dunia tahu bahwa kita tidak berada di pihak yang salah. Pembentukan opini bahwa bukan kaum muslimin yang berkhianat, tapi merekalah yang berkhianat. Itu penting. Dari situ akan meningkatkan mental para pejuang bahwa mereka berada di garis yang benar. Bukan kita yang mendahului perang, tetapi mereka. Kayak sebelum 7 Oktober kemarin. Apakah 7 Oktober itu serangan yang terjadi begitu saja? Tidak. Ada beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya, beberapa kali penyerangan ke jalur Gaza yang kecil tetapi menewaskan banyak orang pelan. Lama-lama kan bisa. Dan itu melanggar gencatan senjata sebelumnya. Kemudian terjadi penodaan terhadap Masjidil Aqsa. Maka pemerintahan yang di Gaza, Hamas mengultimatum Israel, ini harus segera dihentikan, kalau tidak kami akan menyerang. Akhirnya dan tidak dipedulikan oleh Israel, karena mana mungkin kalian berani menyerang gitu kan. Lalu terjadi beberapa peristiwa ini, salah satunya adalah proposal normalisasi terhadap Israel kepada seluruh negara Arab, yang mana beberapa negara Arab telah melakukannya terlebih dahulu. Mesir dan Yordania sudah sejak lama, kemudian Uni Emirat Arab melakukannya, lalu disusul Bahrain, dan kemudian Maroko pun ikut-ikut melakukan, dan Sudan terakhir, lalu diusulkan Arab Saudi yang akan melakukan itu. Dan memang sebelum itu, beberapa tahun yang lalu, sudah banyak utusan-utusan dan pengamat-pengamat Saudi yang bicara bahwa langkah realistis adalah menormalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi masih ada tarik ulur dalam pemerintah bin Salman. Masih, alhamdulillah, merekanya masih berprinsip setidaknya baru akan menandatangani normalisasi kalau telah diakui negara Palestina merdeka sesuai dengan peta 1967. Artinya itu yang disebut dengan solusi dua negara. Jadi ada negara Palestina, ada negara Israel. Pihak Hamas yang kalau di kalangan Barat berarti disebut pihak ekstrim atau pihak konservatif. Kalau di Israel berarti pihak sayap kanan. Tidak menyetujui dua negara, dalam arti negara Israel. Mereka menyetujui peta 1967, tapi tidak menyetujui adanya negara Israel. Terus yang 48 siapa yang mau ini? Terserah, mau Yordania mau siapa, yang penting bukan Israel. Itu Hamas. Makanya intinya mereka tidak mau mengakui adanya negara bernama Israel. Jadi yang wilayah-wilayah yang telah diduduki tahun 48, mulai dari Haifa terus ke Tel Aviv, Askelon, Ashdod dan seterusnya sampai ke jalur Gaza, artinya wilayah-wilayah pinggir pantai, itu tidak diakui sebagai wilayah Israel. Itu adalah wilayah-wilayah yang direbut tahun 1948. Sementara Al-Quds dan yaitu yang sekarang disebut dengan tepi barat, itu baru diduduki tahun 1967. Nah, sejarah-sejarah ini harus diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Membaca. Hanya dengan membaca lah kita bisa mempunyai ilmu. Ini para mahasiswa, semoga di perpustakaan kita nanti diisi oleh buku-buku tentang sejarah, terutama sejarah-sejarah Palestina itu,
apalagi banyak buku yang sekarang sudah diterbitkan. Nah itu dicari, lalu dibaca, sehingga kalian bisa memiliki pengetahuan yang utuh tentang kronologi apa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina. Ya, karena banyak yang sudah tidak tahu. Kemarin saya ngajar di Ma'had di Tambun, nanya pada santri, kalian tahu nggak siapa Yasir Arafat? Tidak ada satupun dari 25 santri yang tahu siapa Yasir Arafat. Baru dengar namanya. Nah, sebentar. Kalian tahu nggak siapa Yasir Arafat? Ternyata di sini pun nggak tahu banyak. Para mahasiswa. Yang sebelah sini, Yasir Arafat tahu nggak? Nggak tahu kan? Berarti banyak. Padahal baru loh Yasir Arafat wafat 95 Pak ya. 95 kan dia adanya meninggalnya. Ya, 95 96. Heboh juga di TV waktu itu. Ini pada kelahiran tahun berapa ini? Kalian kelahiran tahun berapa? 2000 ke atas ya? Oh, Gen Z. Tapi ala kulihal berapapun ya. Sebenarnya bukan masalah lahir atau belum pada peristiwa itu, bukan itu. Tapi tahu apa enggak? Dan tahu kan sekarang bisa membaca dengan sejarah. Persoalannya sekarang generasi kita malas baca sejarah. Tapi suka baca dongeng. Akhirnya hidupnya penuh ilusi. Ya, itu pengaruh, benar. Generasi suka membaca dongeng, main game atau sinetron segala macam itu kan dongeng. Ya, hidupnya jadi penuh ilusi dan dia tidak paham sejarah. Apalagi kalau sejarahnya juga dibelokkan. Jangan kata sejarah bangsa lain, sejarah bangsa sendiri kadang-kadang tidak tahu. Ya. Jadi ini kalau dia Yasir Arafat aja nggak tahu kan, berarti sangat minim sekali pengetahuan generasi kita terhadap qadiyah Filastiniyah ini. Nah, maka ini harus ada semacam daurah khusus kali buat para mahasiswa ini. Karena sebagai dai masalah-masalah seperti ini, karena saya ingat waktu saya mengetahui ke Palestina ini sejak masih SD saya sudah tahu. Padahal waktu itu berita-berita hanya didapatkan dari majalah-majalah yang masuk ke kampung-kampung. Dari Dewan Dakwah ini, majalah Media Dakwah, majalah serial Khutbah Jumat yang terbit sebulan sekali. Tapi itu kita baca dan dari situ kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 90-an itu, semisal Intifadah, pendirian Hamas tahun 87, Intifadah kedua, perjanjian Oslo 93. Itu saya masih ingat tuh, nonton TV biarpun nggak suka berita waktu itu, tapi berita mau nggak mau harus nonton berita karena habis dunia dalam berita itu baru ada film, biasanya gitu di TVRI dulu. Tahun 93 perjanjian Oslo, menyaksikan Yasir Arafat salamannya sama Yitzhak Rabin. Tak lama setelah itu malah Yitzhak Rabin ditembak oleh orang Israel sendiri gara-gara menandatangani perjanjian Oslo itu. Itu ada di berita-berita waktu itu, muncul di dunia dalam berita di TVRI. Nah, ini maksud saya hubungannya dengan ini adalah bahwa Israel akan selalu, atau karakter Yahudi yang melanggar perjanjian dan zalim itu memang sudah merupakan garisan Al-Quran. Makanya kalau di Hamas itu mereka yang masuk menjadi anggota Hamas, ada pelajaran khusus yang bernama keyahudian. Jadi justru mereka mempelajari Yahudi. Keyahudian ini apa isinya? Materi-materi termasuk dari kitab-kitab Yahudi sendiri, Taurat dan Talmud versi mereka. Dan juga bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kisah mereka, dan itu akan menjadi karakter-karakter mereka. Makanya semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu berarti akan terjadi pada saat ini. Itu rumusnya. Makanya dia diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran menceritakan mental Bani Israel? Kisah sapi misalnya. Tahu kisah sapi nggak? Dalam surah Al-Baqarah. Makanya dengan itulah dinamakan surah Al-Baqarah.
Kisah kisah sapi ini, bagaimana ngeyelnya mereka. Ini kok perintahnya nggak jelas nih, wahai Musa, tolong tanyakan lagi kepada Tuhan. Ini apa? Ma launuha, kemudian ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah, dan seterusnya. Ini kan alasan-alasan mereka saja untuk menghindari perintah. Nah, karakter-karakter itu akan terjadi terus, baik oleh Yahudinya sendiri atau mungkin malah menimpa kaum muslimin. Banyak karakter-karakter Yahudi itu yang malah menimpa kaum muslimin. Makanya diceritakan dalam Al-Quran. Maksudnya hindari karakter-karakter seperti itu, karena itu karakter Yahudi. Nah, itulah kalau orang benar-benar mentadabburi isi Al-Quran. Persoalannya generasi-generasi Islam banyak yang jauh dari Al-Quran itu sendiri. Nah, maka para dai ini, kalian nanti kalau sudah selesai terjun ke masyarakat, yang pertama kali yang harus kalian siapkan adalah ilmu kalian sendiri. Gimana nanti kalau udah selesai kuliah tapi ilmunya masih kosong. Nah, makanya mumpung sekarang nih masih para semester 1, semester 2, semester yang masih ada di sini dan masih dekat dengan perpustakaan, tiap hari kunjungi perpustakaan. Tiap hari harus membaca. Apa yang mau dibaca? Sebenarnya kadang-kadang nih yang berat itu adalah memulai. Mungkin kalian merasa, saya mau baca apa ya? Akhirnya bingung, baca ini dulu, baca itu dulu, baca. Mikirin itu 1 hari, akhirnya nggak baca. Cuma mikirin mau baca apa saja. Ya kan? Nah, maka jangan hiraukan itu. Jadi ambil saja mana buku, lalu dibaca, nanti akan asik sendiri. Nah, udah masuk saja ke situ. Yang penting bukan buku dongeng. Buku sejarah kah, buku fikih kah, buku akidah kah? Atau memang kita saya ingin tahu tentang ini. Nah, carilah buku tentang itu. Jadi bagusnya begitu. Jadi sebelum masuk ke perpustakaan dah memikirkan, saya pengen tahu tentang ini. Nah, cari informasi-informasi yang tentang itu. Dan disiapkan buku catatan, ditulis faidah-faidah yang mungkin ada di situ, yang bahkan mungkin PR-PR yang mungkin ini di kitab ini dikatakan begini, apa ya istilah ini? Karena dia tidak menerangkan apa istilah itu. Cari di buku lain. Jadi akan banyak buku yang akan kalian dapatkan. Nah, kita contohkan ini. Misalnya kita membahas kisah Bani Nadir ini. Dari kisah Bani Nadir kita harus membaca sirah, kita harus membaca tafsir dari surah Al-Hasyr ayat 6 sampai 10. Misalnya peristiwa fight terjadi pada Bani Nadir. Bagaimana ceritanya? Sampai mana tadi? Rasulullah mau dijatuhin batu dari atas. Dan Allah Ta'ala mengirimkan atau mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan itu. Maka Rasulullah pulang segera. Sehingga, dan ternyata benar ketika Rasulullah bergeser dari tempat itu, mereka menjatuhkan batu. Maka Rasulullah pulang mengumpulkan. Itu berarti adalah pengkhianatan. Karena mereka ingin membunuh kepala negara. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka ini sudah cukup sebagai pengkhianatan. Dan mereka harus mendapatkan sanksi sesuai dengan perjanjian, yaitu diperangi. Maka Rasulullah memutuskan untuk mengepung Bani Nadir dan memerangi mereka dan mengusir mereka. Tapi mereka bertahan karena ada janji dari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menolong mereka. Alam tara ilal ladzina qalu li ikhwanihim dalam surah Al-Hasyr itu, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum wa la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Itu siapa yang ngomong begitu kepada mereka? Abdullah bin Ubay. Pimpinan munafik berjanji akan membawa 2000 pasukan untuk membela mereka dari serangan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka mereka pun tenang, kita akan dibantu oleh Abdullah bin Ubay. Ternyata tidak ada. Barulah kali ini ternyata Yahudi pun ditipu. Yahudi yang biasanya menipu, menjadi korban penipuan kaum munafik. Jadi munafik lebih ini lagi daripada Yahudi gitu. Cuma sekarang ini para munafikin dia akan berpihak pada Yahudi karena merasa mendapat dukungan. Karena prinsipnya orang munafik itu apa? Antusibana dairah. Mereka takut kalau mereka yang kena
giliran. Nah, maka akhirnya ternyata pasukan-pasukan yang dijanjikan oleh kaum munafik ini tidak datang juga. Akhirnya mereka menyerah. Begitu menyerah, maka Rasulullah memutuskan kalian harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan Madinah. Kemana saja? Akhirnya mereka nanti setelah episode ini, mereka ada lagi episode Khaybar. Mereka akhirnya pindah ke Khaybar dan sebagian ke Syam. Orang-orang Yahudi ini. Mereka diperbolehkan membawa harta-harta mereka yang bisa dibawa oleh kendaraan-kendaraan mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan pintu rumahnya pun dibongkarnya untuk dibawa ke, pokoknya yang bisa dibawa. Yang tidak bisa dibawa berarti akan menjadi milik kaum muslimin. Nah, yang tidak bisa dibawa dan menjadi milik kaum muslimin itulah yang disebut dengan yang kemudian statusnya menjadi fai. Bukan fai. Orang suka salah nyebutnya fai. Harta yang direbut tanpa perang karena tidak terjadi perang tadi. Memang sudah ada ancaman untuk berperang, tapi akhirnya mereka menyerah. Nah, karena mereka menyerah berarti kan tidak terjadi perang, maka itu dinamakan fai. Kalau hasil peperangan mereka kalah, lari karena setelah berperang, namanya ghanimah. Dan itu hukumnya beda. Ada perlakuan hukum yang berbeda antara ghanimah dengan fai. Nah, ini namanya fai. Maka kebun-kebun kurma mereka diambil oleh kaum muslimin atas dasar fai itu tadi. Kenapa mereka? Karena mereka takut sendiri. Nah, ini ada kata kuncinya. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Allah Ta'ala melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Hatta yukhribu buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Sampai mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan dengan tangan kaum mukminin. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Jadi sejatinya Yahudi itu pengecut dan penakut. Tapi untuk saat ini para pemimpin Arab dan Muslim lebih pengecut dan lebih penakut lagi dari mereka. Maka kita Islam dengan Arab ini dalam peperangan yang sekarang ini adalah adu takut. Adu kepengecutan. Siapa yang paling pengecut? Dialah yang kalah. Dan untuk saat ini para pemimpin kaum muslimin lebih pengecut. Maka mereka yang kalah. Inilah i'tibar, itulah makna dari fa'tabiru ya ulil absar. Siapa tuh ulul absar? Bukan ulul absar Abdallah. Zindiq. Ulul absar di sini adalah orang-orang yang punya pandangan. Dia lebih tinggi daripada ulul albab. Kalau ulul albab dia sekedar mikir. Kalau ulul absar selain mikir dia sudah punya pandangan ke depan dan basirahnya dihidupkan oleh Allah Ta'ala karena iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka para wali Allah. Maka para wali Allah inilah yang akan berani berjuang melawan Yahudi tersebut. Kenapa? Karena mereka yakin Yahudi ini akan takut sendiri. Bayangkan mereka mengepung pejuang-pejuang di Gaza dengan sedemikian kepungan, dengan sedemikian dukungan, tapi tetap saja tidak berhasil. Dan mereka terpaksa menandatangani gencatan senjata yang sebenarnya merugikan mereka. Kenapa mereka melakukan? Karena takut. Tapi mereka juga punya rencana nanti akan dilanggar lagi. Terbukti dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan, termasuk perjanjian Oslo tahun 93 dan tepi barat itu. Apa hasilnya? Sampai detik ini tepi barat terus dicaplok. Bahkan mereka Netanyahu sudah menandatangani keputusan untuk mencaplok seluruh tepi barat. Lalu pemerintahan tepi barat siapa? Mahmud Abbas dalam PLO. Itu kan yang menjadi anak buahnya Yahudi. Jadi memang dalam perjanjian Oslo itu memang masih anak buah statusnya. Karena perjanjian Oslo itu Palestina ini hanyalah otoritas, bukan negara resmi. Jadi otoritas yang berada di bawah kendali Israel. Makanya mereka semua aparat-aparatnya dalam perjanjian Oslo itu ternyata ada perjanjian bahwa negara Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata, hanya boleh punya polisi. Itu pun di bawah kontrol Israel. Nah, itu yang nanti mau diterapkan di Gaza kalau PLO yang memimpin.
Jadi akan nah itu kalau sudah begitu berarti udah jadi negara Israel semua. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti Israel punya kesempatan yang luas untuk melanjutkan kembali merebut Sinai dan mewujudkan Israel Raya. Dan kalau itu terjadi tidak akan ada yang membela Mesir. Nanti akan dibiarkan ibarat kata pepatah Arab ukilatul baqaratul abyadu atau ukilal abyadu kama ukila al ahmaru. Si putih akan dimakan sebagaimana dimakannya si merah. Cerita itu masal orang Arab. Cerita sapi yang sapi putih dan sapi merah. Yang satunya dimakan singa atau harimau, sementara si harimau menjanjikan, kamu yang putih tenang, saya hanya akan makan yang merah. Maka si putih pun membiarkan si merah, tidak membantunya. Akhirnya si putih pun dimakan juga. Nah, begitulah mental sapi. Dia biarkan temannya dimakan musuh dan dia tidak tergerak untuk membantunya. Begitu kan kaum muslimin sekarang. Jadi dibiarkannya satu negara diserang oleh musuh, tidak ada yang membantu. Ya, semuanya takut sama Amerika. Nah, nanti dia pun juga akan mendapat giliran untuk dimakan oleh musuh. Nah, itulah mental al-wahan sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, hadis Tsauban radhiyallahu an, bahwa orang-orang akan berkumpul seperti orang yang makan hidangan. Kaum muslimin ini diibaratkan sebagai hidangan yang siap santap oleh orang-orang yang ingin memakannya. Bukan karena sedikit, tetapi apa kata Rasulullah, walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Kalian itu seperti buih di lautan. Wa asabakumul wahan, karena kalian telah ditimpa penyakit al-wahan, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa memang orang tidak boleh cinta dunia? Boleh cinta dunia. Orang tidak boleh takut mati, harus takut mati. Makanya dia harus mempersiapkan diri untuk mati. Tetapi gara-gara cinta dunia dan takut mati meninggalkan jihad. Nah, berhubungan lagi dengan hadis Ibnu Umar tentang kehinaan yang akan menimpa kaum muslimin apabila mereka berjual beli dengan ainah, mengikuti ekor sapi, rela dengan pertanian. Loh, memangnya beternak sapi dan bertani haram? Bukan haram. Tapi kalau gara-gara itu wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zulla, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Nah, begitu. Jadi, dan sekarang semua tidak mau berjihad dengan alasan maslahat. Maslahatnya adalah bahwa kita, padahal jihad telah wajib. Bagaimana tidak wajib apabila seperti di Palestina itu fardu ain hukumnya bagi seluruh penduduk Palestina untuk berjihad. Bergabung dengan pihak-pihak mujahidin atau melakukan apapun yang mereka bisa. Tidak mesti jihad fisik, kalau tidak mampu ya tidak perlu. Pembentukan opini, propaganda segala macam, jihad dengan uang dan lain-lain. Itu yang harus mereka lakukan. Misalnya kita melihat banyak utusan-utusan imam-imam dari Gaza ke Indonesia ini misalnya. Itu bagian dari tugas itu. Karena memang mereka tugasnya itu. Jadi tidak semua orang harus masuk ke terowongan sebagai petempur. Ada yang harus berjihad ke luar ke Palestina sana untuk mencari dana. Itu ditugaskan oleh mereka. Dan juga ada yang memang harus berdiplomasi seperti para pemimpin. Makanya orang mengatakan para pemimpin Hamas enak di hotel-hotel sementara rakyatnya digempur. Memang itu bagian dari tugas mana ada. Coba lihat dulu di semua perjuangan Indonesia termasuk dalam perjuangan revolusi fisik melawan Belanda, para pemimpin seperti Bung Karno dan Bung Hatta apa ikut bergerilya? Kan tidak. Mereka tetap ada di istana, mereka tetap hidup, katakanlah hidup enak. Tetapi dalam hidup enak itu ada perjuangan, yaitu perjuangkan diplomasi itu. Kalau cuma tentara yang berjuang, tapi ada pemimpin yang berdiplomasi, maka tentara-tentara ini akan mudah dilibas dengan alasan gerakan pengacau keamanan. Dia tidak ada yang berdiplomasi di tingkat atas. Nah, maka dari itu pilihan-pilihan harus berada di luar negeri, harus hidup di hotel mewah, itu bagian dari tugas itu sendiri. Dan mereka tidak ada yang protes. Yang protes biasanya siapa yang menjelek-jelekan ini? Para munafikin.
Para munafikin yang terlepas munafik sadar ataupun munafik tidak sadar karena kebodohan, yang menjelek-jelekan perjuangan ini. Dan itu makin banyak sekarang, apalagi Israel juga punya tim sendiri untuk buzzer sendiri untuk ini, untuk menjelek-jelekan ini. Yang mereka namakan tim Hasbara itu, yaitu tim propaganda untuk menjelek-jelekan perjuangan dan memutarbalikkan fakta supaya orang percaya dengan Israel. Intinya itu. Dan mereka menguasai tim media, jadi berjuang atau yang kita sebut dengan keyboard warrior, pejuang keyboard, itu adalah bagian dari perjuangan jihad. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi itu harus dilakukan oleh kita lah yang akan menjadi keyboard warrior untuk membela perjuangan para mujahidin dimanapun berada. Terutama untuk menepis isu-isu miring yang sebagian besar adalah fitnah dari Israel. Misalnya mereka ciptakan kelompok pengkhianat di Palestina sana, lalu merampok bantuan, lalu dituduh itu Hamas tuh yang melakukan, gitu. Itu kan main propaganda. Maka kita punya kewajiban untuk menangkal itu dan membela itu semua adalah bagian dari jihad. Jadi tidak perlu repot-repot saya pengen perang nih, belum bisa tahu di mana kokangnya AK-47, jangan dulu. Ya, lakukan saja apa yang kalian bisa. Menjadi keyboard warrior atau istilahnya membela, melakukan propaganda untuk menjaga nama baik kaum mujahidin, lalu menyampaikan kepada dunia akan kekejaman Israel misalnya, itu sudah bagian dari jihad kita. Dari situlah kalau jalan yang sudah kita punya kita amalkan, nanti Allah akan tambah kemampuan kita. Itu salah satu makna dari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami akan kami beri petunjuk jalan-jalan kami yang lain. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, kita ini buntu jalan kita karena ilmu yang ada di kita tidak kita amalkan. Kalau kita amalkan apa yang kita mampu, apa yang ada di kita, maka Allah akan kasih tambahan ilmu berikutnya. Itu salah satu tafsiran dari ayat itu. Buka kitab tafsir, cari nanti di perpustakaan apa pendapat para ulama tafsir terhadap akhir surah Al-Ankabut ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dari ayat ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau mau tahu tentang masalah jihad, tanya para ahlus tsughur. Ahlus tsughur itu artinya orang yang berada di perbatasan. Maksudnya orang yang sedang berjihad itu. Dan siapa yang di perbatasan? Para ulama Palestina. Mereka yang tergabung dalam Hayat Ulama Filastin. Mereka yang tergabung dalam Rabitat Ulama Filastin. Itulah rujukan-rujukan dalam masalah jihad ini. Jangan ulama-ulama luar yang tidak tahu bagaimana perjuangan mereka. Nah, begitu. Jadi itulah fai terjadi pada peristiwa pengusiran Bani Nadir, yang mana harta-harta Bani Nadir ini dianggap fai. Dan apa hukumnya? Masuk ke negara. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura fama awjaftum alaihi min khayli wala rikabi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallah. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Apa yang Allah kembalikan, sebagaimana kata fai tadi, afa ayafi itu artinya mengembali, seakan tadinya ini memang milik kalian, maka dikembalikan kepada kalian, seakan-akan seperti itu. Karena semua harta yang ada ini milik Allah, yang hanya Allah ridai dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tetapi direbut oleh orang-orang kafir itu. Maka ketika dia diambil kembali oleh orang yang beriman dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perang, yaitu jihad, berarti itu seakan-akan Allah mengembalikan harta yang memang seharusnya berada di tangan orang yang beriman. Apa yang Allah kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya min ahlil qura, dari penduduk negeri itu, maksudnya Bani Nadir dalam hal ini, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Maka itu semua milik Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasulnya, dan zawul qurba maksudnya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang menerima zakat meski mereka miskin.
waktu itu karena mereka mendapat bagian dari fai maupun ghanimah. Dan seterusnya. Jadi itulah ayat tentang fai. Lalu harta milik Bani Nadir dan yang telah direbut ini dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, dan ini yang menjadi landasan bagi nanti ada istilah al-kharaj, ya, mungkin karena waktu kita terbatas, yaitu peristiwa bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an berdalil dengan ayat ini bahwa harta-harta yang direbut bahkan secara ghanimah, atau kalau fai ini kan berarti tanpa perang. Nah, sekalipun dengan perang dalam artian ghanimah, kemudian Umar bin Khattab membuat keputusan tidak dibagikan kepada pasukan yang menaklukkan, tetapi menjadi milik, masuk ke Baitul Mal dan dipergunakan oleh negara dan kemudian dikelola oleh orang-orang setempat, pemilik-pemilik tanah itu, tapi mereka membayar upah kepada negara. Itu yang disebut dengan al-kharaj. Dan al-kharaj di sini adalah al-kharaj atiyah. Kharaj atiyah artinya kharaj sewa tanah, pajak bumi. Nah, itu istilahnya. Lebih tepatnya disebut itu. Al-kharaj di masa Umar bin Khattab itu disebut pajak bumi. Jadi ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Irak dan Syam, tanah-tanah itu jadi milik kaum muslimin. Jadi direbut semua. Terus kan sebelumnya sudah ada yang punya. Bagaimana statusnya? Mereka hanya menjadi penggarap, bukan pemilik. Itu kalau Islam berhasil menaklukkan sebuah negeri. Jadi semua tanah itu menjadi milik kaum muslimin. Nah, terus yang punya kebun gimana? Yang punya tanah gimana? Mereka nanti statusnya hanya penggarap, tidak memiliki, dan mereka harus bayar kharaj namanya. Bayar sekian dinar, sekian dirham dari pengelolaan tanah itu. Tapi tetap mereka yang mengelola dan nanti anak cucunya. Itu. Jadi nanti insya Allah mungkin bulan depan kita akan ceritakan bagaimana Umar bin Khattab berdebat dengan para sahabat, termasuk Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Abi Rabah, ketika memutuskan kharaj ini tidak dibagikan kepada pasukan perang. Tanah ini tidak dibagikan kepada pasukan perang, tetapi dijadikan kharaj. Itu nantilah insya Allah kita akan bahas. Nah, itulah intinya. Al-fai adalah salah satu sumber pemasukan bagi kaum muslimin, di mana di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fadzakara Allah Subhanahu wa taala al-muhajirin wal ansar walladzina ja'u min ba'dihim ala ma wusif fadakhala fi as-sinf ats-tsalits kullu man ja'a ala hadzal wajh ila yaumil qiyamah kama dakhala. Maksudnya sebagaimana dalam ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang mengikuti atau tabi'in dan sampai di hari kiamat. Artinya termasuk kita-kita ini masuk ke dalam golongan ayat ini yang berhak mendapatkan al-fai tersebut. Maka intinya fai dan kalau dalam istilah sekarang, fai itu diperluas menjadi seluruh pendapatan negara, termasuk dari jizyah atau pajak maupun kharaj dan hasil bumi dimasukkan ke dalam fai itu, dan dia dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada kepentingan negara, termasuk pembangunan segala macam pada era atau masa lalu adalah dari situ. Nah, sekarang bagaimana dalam negara-negara modern? Tidak ada lagi penyerangan, tidak ada lagi futuhat, tidak ada lagi jihad untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Padahal sebenarnya itu adalah kewajiban. Jadi kalau tidak ada jihad, jadi jihad menaklukkan negeri kafir itu hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib bagi kita untuk menyerang Amerika, tapi negara atas nama negara. Wajib bagi kita untuk menaklukkan Inggris. Apa kata Bung Karno? Amerika kita setrika, Inggris kita linggis.
Akhirnya dia yang disetrika oleh Amerika pada peristiwa G30S. Tapi semangatnya oke, semangatnya benar, cuma dia kan tidak didukung. Artinya menaklukkan Amerika, menjajah Inggris adalah fardu kifayah hukumnya bagi kaum muslimin. Nah, persoalannya siapa yang mau melakukan? Ya insya Allah akan ada yang melakukan sambil menyusun kekuatan. Makanya yang harus dilakukan adalah melakukan i'dadul quwwah, baik dalam konteks pribadi maupun konteks negara. Nah, negara-negara Islam harus melakukan itu. Nah, kalau sekarang mungkin beberapa negara Islam baru mendapatkan kemerdekaan seperti Afghanistan, Suriah misalnya, ya mereka tidak dituntut untuk melakukan itu dulu, tetapi lebih pada pembenahan dalam negeri. Nah, sementara negara-negara yang sudah mapan, yang sudah kaya, itulah yang harus melakukan itu. Lalu bagaimana mereka mau melakukan sementara mereka sendiri di bawah keteknya Amerika? Ya keluar dari ketek itu. Nggak bosan nyium baunya, Pak. Keluar dari ketek Amerika terus. Ya persoalannya, inilah perang. Perang yang berjalan bukan cuma perang fisik, tapi juga perang pemikiran. Dan para pemimpin Arab itu diserang dengan pemikirannya. Sehingga mereka rela menjadi kacung Amerika, dalam arti gini. Itu senjata-senjata. Ada perjanjian negara-negara Arab itu kalau mau beli senjata ke Amerika tidak boleh buat menyerang Israel misalnya. Kalau enggak nanti diboikot. Takutlah mereka. Nah, mereka kan hubud dunia wa karahiyatul maut. Para pemimpin yang kena wahan semua. Takut mereka kalau berperang nanti harta kekayaan saya bagaimana. Itu sebenarnya sesuatu yang ini siapapun yang udah kaya pasti akan merasakan itu. Akan diuji oleh Allah dengan sifat wahan itu. Dia takut kehilangan. Siapapun sebenarnya, apalagi para pemimpin-pemimpin itu mereka sudah biasa hidup senang. Itulah yang terjadi pada para khalifah Bani Abbasiyah sampai akhirnya mereka runtuh. Makanya sampai terkenal Holagu yang meruntuh, yang menghancurkan Baghdad. Sampai mengatakan kami ini adalah pasukan Tuhan kalian yang diutus untuk menjadi azab buat kalian. Sampai itu dikatakan oleh Holagu kepada Khalifah Al-Musta'sim billah sebelum jadi eksekusi. Itu ada dalam kitab Jami' Tarikh yang disusun oleh Al-Hamdani yang menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi ternyata para khalifah Bani Abbasiyah terakhir itu Al-Musta'sim mengumpulkan emas sampai berapa ton sementara rakyatnya kelaparan, bahkan tentaranya sendiri harus minta donasi waktu berperang melawan Baghdad itu. Tentaranya sendiri harus minta donasi karena gaji mereka nggak cukup. Sementara sang khalifah bertumpukan emas. Akhirnya berhasil dikalahkan sampai Holagu mengatakan itu. Holagu itu pemimpin Tartar yang menaklukkan Baghdad. Ini sejarah. Banyak sekali yang harus kalian baca ya. Jadi baca pertama sirah dulu deh. Ya. Baca sirah Nabi mulai dari dan kalau bisa itu per tahun. Nah, ada buku yang bagus per tahun. Itu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Apa tuh judulnya tuh? Al-Bidayah fi Siratin Nabawiyah kalau tidak salah. Nah, itu ada syarahnya. Syarah yang ditulis oleh murid beliau sendiri, Dr. Khalid Al-Juhani. Judulnya Is'adul Bariyah fi Syarhil Hidayah kalau tidak salah. Bagusnya, kenapa bagusnya? Ini ringkas, dia ringkas dan menulis sejarah itu per tahun. Kejadian tahun pertama Hijriah, bulan ini. Nah, itu sama seperti Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ataupun kitab-kitab tarikh lainnya seperti At-Tabari juga. Dan itu semuanya ada di perpustakaan ya. Al-Bidayah wa Nihayah ada, Tarikh Tabari ada, Al-Kamil fit Tarikh Ibnu Al-Athir juga ada. Kalau mau yang lebih ringkas sih, kalau untuk Sirah Nabawiyah baca itu, cuma mungkin belum ada di perpustakaan. Atau ya baca saja Sirah Nabawiyah yang ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Mungkin itu bahasanya lebih ringan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada masalah al-kharaj sebagai salah satu pemasukan negara dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an
mensyariatkan itu dan berdiskusi dan bermusyawarah kepada seluruh sahabat ketika beliau menjadi khalifah. Demikian kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.